Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast STI Surakarta bersama saya Korifa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai rapat bisnis. Langsung aja, capaian pembelajaran di minggu yang ke-11 ini yaitu mahasiswa diharapkan agar mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian rapat bisnis, mampu membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis, mampu menjelaskan tujuan rapat, mampu menjelaskan bagaimana merencanakan rapat, mampu menjelaskan bagaimana melaksanakan rapat, dan mampu menjelaskan tindak lanjut rapat bisnis. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian rapat bisnis. Jadi rapat bisnis ini bisa didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik itu di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, pemilihan tempat penyelenggaraan ini baik di dalam maupun di luar kantor ini disesuaikan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingannya, jumlah pesertanya, dan ketersediaan faktor finansial atau dana pendukungnya. Kemudian perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Jadi, kalau rapat bisnis tentunya dia berfokus pada kegiatan-kegiatan bisnis. Dan untuk rapat bisnis ini sifatnya resmi atau formal. Nah, sedangkan rapat non-bisnis ini berfokus pada kegiatan dan tujuan non-bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Untuk rapat non-bisnis sendiri, ini sifatnya adalah formal dan non-formal. Formal ketika diselenggarakan oleh misalnya lembaga pemerintah, dan non-formal ini apabila dilaksanakan oleh warga masyarakat, misalnya untuk membahas kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian, rapat ini pada umumnya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, ini berbagi informasi. Kemudian, penjajakan ide atau gagasan. Kemudian, evaluasi atau pengambilan keputusan. Evaluasi dan pengambilan keputusan ini contohnya misalnya ketika seorang manajer pemasaran itu menginformasikan kepada karyawan bahwa penjualannya mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat dibanding semester sebelumnya. Nah, setelah dilakukan riset ternyata peningkatan tersebut terjadi ketika menjelang Lebaran gitu. Nah, dari hasil tersebut maka diambil keputusan bahwa di tahun depan perusahaan harus meningkatkan produksinya gitu contohnya. Kemudian membuat dokumen penting atau yang menghasilkan dokumen penting yang akan berguna untuk menyusun strategi perusahaan. Kemudian memotivasi para peserta, misalnya untuk menginformasikan bahwa apabila ada karyawan memenuhi target itu akan diberikan bonus atau reward seperti itu. Kemudian jenis-jenis rapat. Jadi menurut Oliver Serat ini rapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pengarahan yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau memberikan arahan perintah kepada karyawan. Kemudian rapat konsultasi ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Selain itu juga untuk mendengarkan ide, gagasan, atau pandangan dari para karyawan atau para peserta rapat. Kemudian rapat komite ini dimaksudkan untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara terbanyak atau voting. Nah, kemudian rapat dewan ini dimaksudkan untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka atau di antara para peserta rapat. Kemudian negosiasi dimaksudkan untuk memperoleh suatu titik temu atau kesepakatan dengan cara-cara yang saling menguntungkan semua pihak. Kemudian ada jenis-jenis rapat. Ini menurut Straible, rapat itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu rapat informasional yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta berupa informasi umum atau khusus yang bersifat strategik.
Kemudian rapat motivasional. Nah, maksudnya apa sih? Jadi rapat ini dimaksudkan untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Kemudian rapat partisipatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi peserta rapat dalam rapat bisnis. Nah, kemudian kita masuk di perencanaan rapat bisnis. Jadi, sebelum dilakukannya rapat bisnis, itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu undangan. Undangan ini baiknya diberikan beberapa hari sebelum rapat dilaksanakan. Jadi, jangan mendadak. Kemudian, waktu dan tempat ini juga harus dipersiapkan. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk rapat bisnis tersebut? Kemudian pembawa acaranya siapa? Jumlah pesertanya berapa? Peserta yang diundang itu siapa aja? Kemudian siapa yang akan membuka dan menutup rapat bisnis? Kemudian narasumbernya siapa? Alokasi waktunya, kemudian waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, komputer, LCD, dan alat bantu presentasi lainnya. Kemudian yang juga harus dipersiapkan adalah fasilitas pendukung lainnya. Misalnya kayak apa sih? Kayak ketersediaan toilet atau dan ketersediaan musola. Nah, itu contohnya. Kemudian pelaksanaan rapat bisnis. Jadi rapat bisnis yang efektif itu sangat ditentukan oleh 3 komponen penting. Yang pertama yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi atau topik yang akan disampaikan. Kemudian kehadiran serta keaktifan para peserta dalam mengikuti rapat bisnis tersebut. Selanjutnya ini ada susunan tempat duduk. Jadi di dalam rapat bisnis ada beberapa susunan tempat duduk yang bisa digunakan. Yang pertama ini ada gaya persegi 4, bisa dilihat di slide ya. Terus kemudian ada gaya huruf U, kemudian ada gaya ruang kelas, gaya melingkar, kemudian gaya chevron, gaya modifikasi, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Gaya kelompok ini maksudnya anggota para peserta rapat itu sudah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian ini ada tindak lanjut rapat bisnis. Jadi apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis itu hendaknya didokumentasikan dengan baik, terutama hasil yang telah disepakati bersama selama pembahasan topik sesuai dengan agenda yang telah disetujui. Kemudian semua bentuk dokumentasi ini perlu ditinjau ulang, baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, pandangan dari narasumber, serta catatan hasil diskusi tanya jawab dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu harus diperiksa kembali, ditinjau ulang tuh. Nah, itu materi kita di minggu ke-11 ini terkait dengan rapat bisnis. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di LMS atau di Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.